ditulis namanya aspirasi anggota, itu kan uang rakyat, bukan uang pribadi mereka. Nggak bisa pakai nama pribadi. Ini yang saya sering kritik, Dinda. Iya. Saya sepakat tuh, Bang. Ya Bener. mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya jamak-jamak. Ya nggak apa-apa, memang di podcast ini tempat orang tersinggung. Ini realitas politik. Oke. Kalau saya mengedukasi mereka bagaimana ambil uangnya, jangan pilih calegnya. Karena dalam konsep ini itu adalah konsep punishment. Oke. Menghukum caleg, membayar suara, menjadikan kita komoditas dengan cara mengambil uang ya. Jangan pilih calegnya. Pilihlah orang yang punya gagasan. Pilihlah orang yang punya gagasan, pilihlah orang yang bisa diteladani, pilihlah orang yang secara kapasitas dia punya integritas, dia punya kembali ke mereka. Dan itu adalah Bang Arif Maladi. Waduh, marketing. Ya, marketing juga ini. Tempatnya asri, Bang. Enak Enak banget nih. Ininya nih hasilnya Asri ya. asik. Saya senang banget Abang bisa mampir di sini. Oke. Mampir di podcast Bicara Santai. Karena banyak hal yang mau saya bicarain sama Bang Arif Maladi. Siap. Arif Maladi, kata Maladi tuh kayak nggak familiar kalau di Lombok, Bang. Betul. Jadi sebenarnya kalau nama asli Arif Rahman Fajar. Oke. Kalau yang dikenal sama orang memang Arif Maladi. Karena almarhum bapak namanya Yanis Maladi. Oke. Nah, jadi dikenal sebagai anaknya Pak Maladi. Kalau nama asli di ijazah semua ya Arif Rahman Fajar sebenarnya. Iya. Tapi saya senang karena ada kebanggaan di situ, ada nama almarhum bapak Arif Maladi. Kebanggaan. Dan juga saya bangga, Bang. Abang bisa mampir di podcast Bicara Santai. Saya lebih bangga karena saya lihat beberapa waktu ketika saya santai, saya lihat podcastnya Dinda ini banyak sekali yang mendapat respon baik. Makanya satu kehormatan saya bisa hadir di sini. Waduh. Kalau udah senior ngomong kayak gitu, aman berarti setengah perjuangan nih, Bang. Ya. Nah, kebetulan teman-teman semua, saya sekarang lagi duduk dengan Bang Arif Maladi, ya, seorang anak muda, 5 tahun udah menghibahkan diri untuk masyarakat. Dulu di kampus, Bang. Dulu di kampus. Saya 2012, saya sampai 2019 di kampus. Alhamdulillah di Universitas Mataram, 7 tahun di Unram dan beberapa ada 5 kampus yang swasta saya ngajar. Tetapi hari ini saya mungkin boleh dibilang mewakafkan diri lah untuk bekerja dan untuk anak-anak muda di Kota Mataram, khususnya di kecamatan saya. Iya. Yang menarik nih teman-teman, beliau punya agenda politik di tahun 2024. Kebetulan Abang cocok banget nih, figurnya muda, masuk di partai yang arusnya nih arus perubahan, Partai Nasdem, teman-teman. Ya. Kalau arusnya perubahan, tagline-nya politik keteladanan, kira-kira pas nggak, Bang? Sebenarnya Dinda, saya di Nasdem ini sejak awal berdiri Nasdem, itu tahun 2013. Itu memang membangun satu partai itu tidak mudah. Ya, banyak sekali tantangan, bahkan awal-awal orang mau masuk Nasdem aja masih bingung, ya kan? Ini Nasdem ini apa gitu. Bahkan ada yang bilang nasi rendem lah macam. Tapi alhamdulillah menjadi satu partai yang besar di Indonesia hari ini karena saya melihat ada politik keteladanan di situ. Dan gaya-gaya inilah yang saya ingin terapkan, konsep berpolitik dengan keteladanan, berpolitik dengan integritas. Nah, ini bisa merubah pola pikir anak muda yang hari ini, Dinda, itu sangat alergi dengan yang namanya politik. Karena tadi, Bang, krisis keteladanan. Krisis keteladanan, cocok. Banyak politisi. Ini menarik, krisis keteladanan. Iya, banyak politisi justru mereka itu, mohon maaf ya, ini nggak menjustify perorangan ya, tapi mayoritas itu kurang bisa memberikan teladan yang baik sehingga anak muda apatis sama politik, Bang. Iya, saya melihat jangan kita bicara tingkat provinsi atau tingkat kota, di kecamatan bahkan di kelurahan saya banyak sekali anak-anak muda kita yang sangat apatis. Sahib-sahib atau sahabat-sahabat saya ini banyak sekali yang apatis terhadap politik. Karena politik ini kadang menyajikan satu perdebatan-perdebatan yang terkadang tidak ada habisnya sehingga tidak memberikan satu gambaran yang baik bagaimana politik itu dan sebagainya. Orang kan sekarang bicara tentang hanya perebutan kekuasaan, bagaimana jadi
presiden, bagaimana jadi gubernur, bupati, bagaimana jadi dewan, tapi tidak pernah memberikan gambaran terkait dengan gagasan. Gagasan ini yang tidak pernah ada, sehingga politik kita ini ya politik 5 tahunan. Oke. Anak-anak muda ini hanya dianggap sebagai satu komoditas saja. Oh, itu, satu benar, komoditas yang bisa dibayar kepala-kepalanya. Makanya sekarang dengan saya berpolitik ini sebenarnya lebih pada saya berikhtiar menggunakan satu teori keteladanan, satu teori integritas, bagaimana meningkatkan semangat motivasi anak-anak muda ini, mereka harus terjun aktif di politik. Karena ini menentukan nasib mereka 5-10 tahun ke depan. Apalagi hari ini kita bisa lihat, Dinda, daftar pemilih hari ini 60% itu milenial dan generasi Z. Tentunya kalau mereka diam, ya besok kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada mereka atau tidak memberikan efek positif bagi mereka, tentunya mereka tidak punya hak untuk melakukan. Tetapi kalau mereka berjuang dan terlibat aktif dalam politik hari ini, insya Allah kebijakan-kebijakan itu akan memberikan dampak baik bagi mereka-mereka ini, khususnya anak muda. Khususnya anak muda. Saya tertarik tuh sama statement Abang. Anak muda itu hanya jadi komoditas politik. Ya. Waduh, ini podcast bicara santai ini Bang hadir itu untuk memangkas itu Bang. Cocok. Jadi anak muda tuh nggak boleh ya hanya jadi komoditas. Ya. Kan anak muda tuh punya gagasan Bang, ya kan? Sekarang banyak politisi kita berdebat nggak punya gagasan, gitu kan? Nah, pemuda itu harus punya gagasan. Betul. Apalagi menampung gagasan-gagasan pemuda yang lainnya. Betul. Optimis nggak kita Bang kira-kira? Perlu waktu, Dinda. Perlu waktu bagaimana meningkatkan optimisme anak-anak muda yang hari ini sangat apatis, yang sangat alergi dengan yang namanya politik. Saya di kelurahan saya saja membangun satu keteladanan berpolitik, membangun satu motivasi bagi anak-anak muda ini proses yang lumayan panjang. Dan ini saya lakukan mungkin sudah jalan 4 tahun ini, membangun sebuah pola pikir mereka, bagaimana mereka memberikan pandangan mereka terhadap politik yang awalnya sangat alergi, apalagi yang namanya pemilu. Selalu hitungan mereka karena elit-elit kita sudah membiasakan mereka, menjadikan mereka komoditas. Sehingga ketika ada nih anak muda yang mau nyalon atau masyarakat yang mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan, selalu hitungan mereka adalah hitungan transaksional, hitungan finansial. Udah punya uang berapa sih mau nyalon? Kira kepeng dia, ambil bahasa Sasak ya. Arak kepeng dek calon dia kan. Ini kan menjadi satu hal yang miris kita lihat ya. Orang bicara politik ini sebenarnya kekuasaan ini untuk digunakan supaya sesuai dengan teori demokrasi dari, oleh, dan untuk kan. Tapi kan mereka sudah sanksi dengan hal itu. Karena mereka tahu dari, oleh, dan bukan untuk. Nah, bukan untuknya ini kan. Kebanyakan untuk bukan pribadi untuk dan oligarki. Ini yang terjadi masalahnya. Oke. Sebelum kita kupas jauh nih Bang. Tapi nggak apa-apa nih, agak buka-bukaan sedikit. Nggak apa-apa. Agak ekstrim sedikit kita nih. Justru anak Kita muda. pengen dobrak, anak muda ini spontan dan berani mendobrak satu. Nah, benar. Ya. Ini saya ya teman-teman ya. Ini nggak ada skrip, nggak ada apa-apa. Ini pure nih. Tapi jangan sampai kena delik aja Bang. Aman ya? Kita aman. Pelan-pelan saja. Pelan. Karena merubah sesuatu yang besar itu perlu langkah. Kan perjalanan 1 kilo itu dimulai dari 1 langkah. Pertama. Itu Mahatma Gandhi. Ya, Mas. Bang, sebelum kita lanjut ke yang berat-berat nih. Di Mataram berarti bacalek. Saya pernah mencalonkan diri 2019. Oke. Dan pada saat itu ya nyaris memang hanya tipis ya. Tetapi itu bukan menutup semangat saya untuk kembali maju di 2024 ini. Karena saya yakin ya kan, dengan gaya politik yang saya terapkan selama proses-proses kampanye ini, proses-proses kita memberikan pendekatan ke masyarakat, saya pada dasarnya berpolitik yang mengedukasi. Cukuplah politisi-politisi bagaimana menjadikan mereka komoditas. Politisi itu harus mengedukasi. Itu paling penting. Iya. Karena sarana partai politik yang paling jarang untuk dijalankan itu edukasi politik, ya kan? Edukasi bagaimana membuat masyarakat kita mengerti apa sih konsep, gagasan yang ideal berpolitik ini, Dinda. Ini yang saya sedang bangun di mindsetnya di anak-anak muda sekarang. Dan sekarang mau membina Karang Taruna di Monjok.
Karang Taruna di Kelurahan Monjok Di Barat, Kelurahan Monjok Barat. Dapilnya di mana, Bang? di Kecamatan Selaparang. Waduh. Di Kelurahan Monjok, saya di Kelurahan Monjok Barat, salah satu kelurahan di Kecamatan Selaparang. Oke. Saya melihat dengan mereka bergabung aktif hari ini di Karang Taruna memberikan advokasi masyarakat itu sudah sangat bersyukur, karena tugas pemuda di situ adalah sebagai agen perubahan. Persis. Ya, anak muda ini harus menjadi agen perubahan. Apalagi hari ini politik kita politik milenial ya. Ini Dinda bisa lihat isu-isu opini publik itu terbentuk dari netizen. Netizen ini siapa? Kan sebagian besar anak muda. Anak muda. Anak muda, ya Ya. kan? Kebijakan-kebijakan politik hari ini oleh pimpinan-pimpinan kita di negeri ini, baik di tingkat pusat, provinsi maupun sangat dipengaruhi oleh opini publik yang dibangun oleh yang namanya netizen kan. Netizen. Nah, netizen ini siapa kalau enggak anak muda? Oh, iya. Kalau enggak anak milenial, bahkan anak generasi Z, ya kan? Hahaha. Nah, ini yang saya lihat bahwa sebenarnya anak-anak muda ini sudah mulai, tapi dia membentuk satu gerakan sendiri, ya kan? Seolah Mereka memisahkan gitu seolah ya? memisahkan. Hmm. Padahal tugas partai sebenarnya, tugas partai politik, tugas anggota DPR sebenarnya bagaimana bisa menyerap ya aspirasi, kemauan. Yang paling penting dalam politik sebenarnya nurani. Nah, untuk bisa mendengar itu kan perlu nurani, Dinda. Mendengar keluhan, ya kan. Akhirnya anak-anak muda sekarang membuat satu gerakan sendiri, gerakan sosial sendiri. Nggak percaya sama politisi. Iya, padahal gerakan politik dan sosial ini nggak bisa dipisah. Ya, Apalagi di era digitalisasi katanya, era Bang. digitalisasi hari ini, ya kan. Mereka buat gerakan, mereka buat petisi, mereka buat gerakan koin misalnya kan, untuk memberikan sumbangan karena ada rasa ketidakadilan misalnya. Itu kan dia membuat satu gerakan sosial sendiri, yang pada dasarnya mereka berpolitik gitu kan. Dengan membuat kelompok sosial sendiri, mereka berpolitik. Nah, Sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik akhirnya kan. Harusnya itu diambil alih oleh partai politik. Seharusnya, tapi ini tidak terjadi hari ini, ya kan? Tidak terjadi hari ini. Kenapa? Karena mereka melihat, wah ini perdebatan tiap hari, hanya bicara tentang orientasi kekuasaan, orientasi proyek, ya kan? Orientasi aspirasi, pokir lah, ya kan? Iya. Anak muda ini kan nggak mau tahu itu sebenarnya. Atau gini mungkin, Bang. Para politisi pemimpin kita mungkin nggak punya kapasitas untuk bicara tentang itu, Bang. Sekarang kan ada semacam pergeseran, Bang. Kita memilih pemimpin yang populis daripada yang berbasis kapasitas. Ini pertanyaannya agak menjebak ini. Iya. Kalau itu enggak kapasitas ini saya nggak berani jawab kalau kapasitas ini. Ya ini makanya disinilah saatnya saya ingin menunjukkan bahwa partai politik seharusnya mengembalikan jati dirinya sebagai salah satu saluran rakyat, saluran pemuda, saluran warga ya, untuk memberikan masukan, aspirasi sehingga bisa kemudian nanti disuarakan oleh partai politik dalam rangka mengambil kebijakan, membuat satu regulasi yang pas, ya kan? Jadi saya harap ketika mereka duduk menjadi anggota DPR misalnya, dia bisa berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakatnya. Apa yang harus diambil kebijakannya, regulasi semacam apa yang perlu dibuat, ya kan? Tetapi kan selama ini tidak, ya kan? Selama ini mereka hanya menjadikan masyarakat, menjadikan anak-anak muda ini sebagai komoditas saja. Komoditas yang kepalanya bisa dibayar tiap 5 tahun. Tiba masa tiba akal. Tiba masa tiba akal, ya kan? Ya itulah makanya orang banyak bikin poster menerima serangan fajar, ya kan? Iya. Ini kan banyak besok-besok kalau mau setiap pemilu pasti menerima serangan fajar, pasti akan ada meme-meme kayak gitu kan. Iya. Itu kan meme sindiran bagi para politisi. Satir dari anak muda. Satir banget. Caleg, calon lekak, ya kan? Iya. Nggak ada orang bilang calon legislatif hari ini. Caleg, calon lekak. Ya kan? Karena apa? Mereka sudah melihat, sudah antipati dengan para politisi yang terkadang ya hanya menjadikan mereka anak 5 tahunan yang kadang juga mereka ketika naik ya tadi hanya sekedar tidak ada memberikan edukasi atau pendampingan jangka panjang untuk anak-anak muda khususnya masyarakat, kebutuhan-kebutuhan. Kita lihat para politisi hari ini hanya sekedar memberikan janji-janji manis yang semuanya mengatasnamakan rakyat semua itu. Dan narasinya hampir semuanya Hampir sama. Narasinya untuk rakyat, bukan? Untuk bangsa dan negara. Kita ini dijadiin tameng terus sama orang-orang ini kan. Akhirnya mulailah muncul satu gerakan, muncul satu semangat anak-anak muda yang hari ini mereka harus terlibat di situ. Ini yang saya sedang tanamkan, edukasi keteladanan, edukasi integritas. Ya kan? Kita ajarkan, kita berkampanye itu mengedukasi. Apa sih yang didapat jadi DPR misalnya kan? Ya. Legislatif
berapa sih pokirnya, berapa sih anggaran aspirasi ini kan sebenarnya nggak ada, cuma memang sudah lama dari sistem ya, dari sistem sejak zaman Orde Baru sebenarnya tugas wewenang DPR ini kan hanya 3 sebenarnya. Apa namanya, pengawasan, budgeting, dan pembuat regulasi kan. Hanya itu tugasnya, tidak urusan eksekusi kan. Eksekusi urusan eksekutif kan. Kan sebenarnya kalau diatur nggak ada yang namanya pokir, aspirasi sebenarnya secara tetapi kan diberikan ruang lah supaya komunikasi ini berjalan dengan baik antara eksekutif dengan legislatif. Tapi orientasi hari ini kan beda, Dinda. Aspirasi yang diberikan oleh eksekutif kepada legislatif ini dijadikan sebagai satu senjata bagi mereka-mereka ini kan. Makanya saya sedih juga lihat ada misalnya supaya mereka dianggap bekerja, misalnya satu anggota dewan memberikan bantuan TOSA misalnya. Ditulis namanya aspirasi anggota, itu kan uang rakyat, bukan uang pribadi mereka. Nggak bisa pakai nama pribadi. Ini yang saya sering kritik, Dinda. Iya. Saya sepakat tuh, Bang. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, saya jamak-jamak. Ya nggak apa-apa, memang di podcast ini tempat orang tersinggung, Bang. Ya ngapain? Karena APBD rakyat ini kan. APBD yang dipakai, dana-dana ini dipakai dari sumbernya dari pajak rakyat, retribusi yang diberikan oleh rakyat, yang dikelola oleh pemerintah. Akan lucu rupanya ketika bantuan-bantuan yang berasal dari aspirasi pokir dewan itu ditulis person per person. Aspirasi anggota dewan atas nama ini misalnya kan, supaya kelihatan bekerja, ya kan? Padahal esensi dari menjadi seorang anggota dewan bukan itu. Berarti seolah-olah anggota dewan ini hanya jadi perpanjangan tangan dari eksekutif jadinya. Kasarnya itu jadi tangan kanan dinas sosial jadinya, Bang. Jadi bawa sembako, bawa bantuan ini kan, itu kan bukan tugasnya, Bang. Iya nggak sih, Bang? Saya agak prihatin melihat gaya-gaya ini, benarnya gaya-gaya lama yang ingin saya hapus ya kan. Masyarakat ini, dewan ini hanya menjadi dalam arti ya tadi sebagai pengganti dinas sosial, sumbangan, sembako, ya kan. Sebenarnya kan masyarakat bukan butuh yang seperti itu kalau saya lihat, ya kan. Masyarakat itu perlu pembinaan, masyarakat itu perlu pendampingan dalam rangka misalnya bagaimana dibuat satu aturan yang betul-betul bisa memberikan efek positif bagi masyarakatnya. Misalnya seorang dewan, ya udah membuat kebijakan untuk di kecamatan ini bagaimana pengembangan usahanya, pendampingannya, pasarnya bagaimana. Nah, regulasi itu diatur sedemikian rupa. Bagaimana pelaku-pelaku usaha yang ada ini bisa bersinergi dengan anak-anak muda di kampung-kampung ini misalnya. Itulah tugas fungsi dewan, ya kan. Tetapi kan tidak. Kita lihat menjadi DPR ini orientasinya hanya proyekan aja. Proyekan pokir, yang pokir nggak seberapa. Sebelum kita lanjut, Bang, proyek ya. Proyek. Ini udah mau bicarain uang nih ya. Ini kita aman ya? Oke. Aman. Sebelum kita bicarain uang nih, Bang. Teman-teman semua, konten ini juga ini disupport oleh Roti Gembong Mandalika. Ini sumber uang juga dia. Ini UMKM yang perlu disupport yang begini-gini. Iya, benar. Roti Gembong Mandalika, UMKM di Mataram, enak. Nanti Karang Taruna, Moncok Barat. Siap. Kita kerjasama besok. Kita adain bazarnya. Iya, dan juga harus produk-produk UMKM seperti ini itu menjadi atensi dari anggota DPR. Betul. Atensi bukan hanya untuk diberikan sumbangan saja. Iya. Atensi bagaimana pengembangannya, ya kan? Pengembangan dari kemasan, pengembangan dari dari dinas-dinas terkait, jadi bagaimana bisa pasarnya juga dibentuk gitu loh. Iya. Adakan pelatihan misalnya. Pelatihan, ya kan? Jadi memberikan bantuan itu harus ada pendampingan. Selama ini kan hanya orang memberikan bantuan selesai. Temporer, Bang. Selesai barang. Iya. Tetapi yang diperlukan sebenarnya pelaku usaha, saya juga pelaku usaha gitu kan. Pelaku usaha di UMKM juga. Saya punya sambal kan, nanti khas ada. Karena tidak ada konsentrasi di situ. Ya hanya sekedar untuk sekedar bantuan dipoto clear, ya kan, tidak ada tindak lanjut. Nah, ini yang saya prihatin, Miris. Seharusnya banyak anggota dewan kita harusnya bersuara dong. Bagaimana nih hal-hal ini bisa apa yang menjadi masalah? Iya. Nah, pelatihan misalkan kayak buat Roti Gembong Mandalika ini marketing, Bang. Contoh misalkan, Bang, itu kan tentang kapasitas tuh, Bang. Kapasitas. Tentang pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia. Saya tertarik nih, Bang. Tadi kan Abang singgung infrastruktur, proyek nih.
kecenderungan, Bang. Ini anggota DPR kita. Ya, mindsetnya itu dana aspirasi, dana pokir itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, Bang. Itu kan udah tugasnya kepala daerah sebenarnya. Kan ada PUPR, Bang. Betul. Kenapa harus diambil alih oleh DPR? Karena harusnya DPR tuh fokus nih buat produk-produk UMKM, masyarakatnya lebih cerdas. Betul. Abang fokus di sektor itu nggak? Saya memilih jalur yang berbeda dengan gaya-gaya pola yang lama ya. Emang kebanyakan teman-teman kita kalau di tingkat kota mungkin ya, tingkat kabupaten ya kan, saya rasa seharusnya lebih fokus pada bagaimana pembangunan sumber daya manusianya. Makanya saya punya jargon tuh Peririk Batur ya kan. Peririk Batur. Peririk Batur. Jadi Peririk Batur dalam arti pengembangan sumber daya manusia ya kan. Bagaimana anggota dewan ini memberikan advokasi sebenarnya kalau terkait dengan infrastruktur, advokasi masyarakat. Dia bisa pimpin masyarakat itu. Bagaimana supaya masukan aspirasi masyarakat ini bisa didengar oleh kepala daerah. Iya. Dia pimpin advokasi. Kalau saya akan pimpin advokasi. Kalau saya jadi dewan, saya pimpin advokasi. Di situ ada beberapa, saya akan perjuangkan gitu loh. Kalau saya lebih pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Kota Mataram. Iya. Kota Mataram ini sangat butuh pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur sudah bagus, ya kan? Sudah bagus. Kita lihat di bawah pemerintahnya Bang Haji. Mohon kita harus akui. Di bawah pemerintahnya Bang Haji ini kita harus akui hari ini Mataram jauh lebih baik. Artinya dalam konsep penataan kota. Ini tadi tuh Abang singgung gagasan tuh. Anak muda itu bahasanya surplus gagasan ya. Tapi defisit apa kira-kira Bang? Defisit politisi yang bisa mengakomodir gagasan-gagasan mereka, khususnya anak muda, Bang. Iya betul. Hari ini anak muda itu kalau diberikan motivasi, Dinda, untuk memberikan terkait dengan banyak sekali gagasan mereka, banyak sekali ide-ide cemerlang mereka. Tetapi kadang mereka kebingungan bagaimana bisa ide-ide gagasan-gagasan ini bisa terakomodir ya buat mereka ini kan, karena jarang ada partner diskusi ya kan, jarang ada partner sparring diskusinya yang kemudian bisa kemudian diambil satu langkah-langkah kebijakan buat mereka ini ya kan, karena para politisi hari ini sibuk apa, bagi bantuan bukan sibuk bagaimana mengajak gagasan, bantuan yang saya rasa bantuan itu umurnya nggak sampai sehari kadang kan. Sembako, lepas ini. Dan itu nggak menjawab apa yang diinginkan oleh anak muda. Betul. Itu nggak menjawab sama sekali. Karena ya tadi, ya kan. Contoh nih, bahkan menjadi keributan. Kenapa saya bilang? Contoh nih, ada bagi sembako nih, bantuan untuk 100 orang. Padahal yang butuh di situ 300 orang, minus 200 orang bakal ribut di situ. Ya kan? Justru memicu konflik nih. Memicu konflik. Iya. Konflik vertikal, horizontal ya. Konflik horizontal. Iya. Ini terjadi nih. Ya kan? Cobalah. Ayo saya yakin nih banyak masih anak-anak muda kita yang masih peduli. Cuma memang tantangan realita hari ini kita berpolitik, politiknya sangat kental dengan transaksional. Oh, itu yang agak berat. Makanya saya bilang, selalu saya katakan di mana-mana, kalau orang berteori, Dinda, kita jangan mau tergadaikan suara kita 100.000 dibagi sekian hari, ya kan? Itu udah dari dua pemilu yang lalu sudah selalu orang mengungkapkan itu, tapi tidak pernah efektif. Tapi kalau saya beda, nggak usah dilawan. Jadikan sebagai sebuah realitas politik. Ini realitas politik. Kalau selalu saya mengedukasi mereka bagaimana ambil uangnya, jangan pilih calegnya. Karena dalam konsep ini itu adalah konsep punishment. Menghukum caleg, membayar suara, menjadikan kita komoditas dengan cara mengambil uang ya. Jangan pilih calegnya. Pilihlah orang yang punya gagasan. Pilihlah orang yang punya gagasan, pilihlah orang yang bisa diteladani, pilihlah orang yang secara kapasitas dia punya integritas, dia punya kembali ke mereka. Dan itu adalah Bang Arif Maladi. Waduh, marketing juga ini. Ya nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Saya selalu tanamkan gitu. Jadi melawan itu jangan melawan sebuah realita yang ada. Kalau orang berkampanye tiap hari bilang jangan mau digade suaranya 100.000 bagi 300 sekian hari akan ketemu angka, itu kan sudah
dari 2 pemilu lalu sudah diungkapkan, tapi nggak pernah efektif. Cara menjerahkan adalah ambil uangnya, jangan pilih orang. calegnya. Ini edukasi yang selalu saya tanamkan, dan alhamdulillah sudah gerakan-gerakan ambil uangnya jangan pilih calegnya ini. Nah, ini makanya para politisi hati-hati. Ya kan, Khususnya masyarakat, di dapilnya Abang. ya untuk di dapil Selaparang ya kita edukasinya yang begitu. Siap. Kita Tapi edukasi politik. saya senang, Bang. Kenapa? Karena duduk sama Abang ini saya dapat insight baru tentang bagaimana kita melihat realitas politik. Siap. Ya kan? Gagasan. Soalnya kan kebanyakan politisi itu dia tidak fokus pada politik gagasan, Bang. Betul. Nah, bicara tentang gagasan, Bang. Ya. Kira-kira tadi kan Abang udah buat SSB nih, sekolah sepak bola. Sepak bola. Oke, untuk memfasilitasi anak muda. Ya, Itu di sektor anak muda. olahraga. Di sektor olahraga. Sektor pendidikan juga saya baca beberapa postingan Abang di sosial media juga itu konsen untuk zonasi. Oke, kemarin masalah zonasi kita backup juga, dan Itu ribut orang banyak tuh, Bang, kalau masalah zonasi nih. terakhir saya diundang oleh Mondial Karang Taruna Monjok, difasilitasi oleh BNN provinsi karena dia juga ada podcast di situ. Karena Monjok Barat yang mengawali sistem itu sebagai bentuk mereka sensitif terhadap isu sosial di masyarakat. Zonasi sebagai salah satu kebijakan yang baik sebenarnya. Tentunya kita bisa lihat ini bermasalah di berbagai daerah, ya kan? Sampai tingkat pusat bahkan presiden bicara masalah zonasi, ya kan? Zonasi bagus untuk pemerataan sekolah-sekolah. Kan dasarnya itu untuk menghapus label sekolah favorit sebenarnya, zonasi ini. Menghapus label sekolah favorit supaya orang tidak numpuk di satu sekolah, ya kan? Bayangkan, kita dengar ada berita kemarin ada sekolah yang hanya dapat 10 orang, ya kan? Iya. Padahal ada satu sekolah yang numpuk beratus-ratus orang di situ. Bagaimana pemerintah ini dengan sistem zonasi ini juga memberikan satu atensi kepada sekolah-sekolah berkembang terkait dengan politik anggarannya, Dinda. Ya kan? Oke. Karena kalau sekolah-sekolah ini sudah diberikan di atensi politik anggarannya semua disamaratakan. Di stop dulu, makanya saya bilang stop dulu sekolah-sekolah yang sudah level favorit ini. Jangan berikan bantuan dana alokasi khusus dulu, DAK-nya ini nggak usah dulu. DAK infrastruktur ini berikan ke sekolah-sekolah yang berkembang. Kalau dia semua sekolah di Kota Mataram ini AC-nya nyaman, ruangannya nyaman, punya AC, catnya bagus, tamannya berseri, kan orang-orang tua ini kan nggak pilih sekolah lagi. Tanpa zonasi pun orang masuk di sekolah orang itu. udah pasti masuk situ, udah tenang melihat tanu kan. Yang juga jadi permasalahan kan ada ketimpangan, ketimpangan masalah kebijakan anggaran, ya kan? Yang sudah favorit, yang udah bagus tetap dikasih aja. Kasihan yang berkembang ini malah belum dia. Nah, makanya saya bilang, ayo anak muda advokasi sekolah-sekolah supaya membantu pemerintah mengatasi sistem zonasi. Dan Abang advokasi itu walaupun bukan anggota dewan. Ya. Waduh, apalagi kalau udah jadi anggota dewan. Sampai Pak Gubernur langsung komunikasi dengan kita, dan alhamdulillah apa yang kita perjuangkan kemarin bisa diakomodir semua oleh Dinas Pendidikan, karena memang sistem ini banyak manipulasi. Persis. Ya, bukan dari ada oknum-oknum gitu loh. Kita nggak mau sebut kan. Apalagi yang namanya sistem ini kan robot. Dibuat oleh manusia, ya pasti bisa dimanipulasi oleh manusia. Manusia juga. Betul. Hanya Al-Quran yang nggak bisa dimanipulasi oleh. Oh, itu jangan kita sentuh itu, Bang. Betul. Karena Tuhan yang buat itu kan. Kalau yang dibuat manusia pasti bisa dimanipulasi. Iya. Nanti ada segmen khusus kita Betul. bicara ajaitun, Bang. Jadi alhamdulillah kemarin Dinda sudah clear. Nah, makanya tahun depan kami di Karang Taruna bilang siap, libatkan kami untuk memverifikasi sehingga zonasi ini bisa betul-betul objektif orang-orangnya yang masuk. Karena banyak sekali kejadian kan, di nama di KK ada, orangnya nggak ada. Oke. Itu yang jadi masalah. Iya. Nah, selain zonasi, kemudian Abang fokus di olahraga tadi itu. Olahraga. Untuk mengakomodir anak-anak muda. Betul. Apalagi kira-kira, Bang, yang kiranya perlu untuk difasilitasi masyarakat anak muda dan Ya, sebagainya. kalau saya nanti kalau semua bahaya nih bisa dicontoh nih. Oh, siap. Gerakan kita. Berarti harus ada part 2. Ya, cuma saya lebih kepada intens ya, pembangunan kapasitas anak-anak muda ini di Karang Taruna. Oke. Saya melihat mulai dari Monjok Barat ini sudah menginfluencer banyak Karang Taruna di semua kecamatan. Ya kan? Bagaimana Karang Taruna yang diciptakan oleh pemerintah ini sebenarnya ini kan anaknya pemerintah Karang Taruna ini. Iya. Ya kan? Makanya untuk membantu pemerintah memberikan ruang, ya kan, ruang sebebas-bebasnya kepada anak muda ini untuk berkolaborasi, berinovasi dia Karang Taruna. Oke.
Siap. Itu Dinda. Siap. Ini saya teman-teman ya, kalau bicara sama Bang Arif, ini SKS nih Bang, berapa SKS kalau kita kuliah kan nih Bang? Ya 2 SKS lah. 2 SKS. Cuma setengah jam. Oh. Siap Bang. Saya ini sebelum kita akhiri nih Bang. Kan Abang di Nasdem. Oke. Ya, harusnya perubahan nih. Harus perubahan. Anak muda juga itu harusnya masuk di dalam arus perubahan itu. Iya, betul. Kan perubahan itu Bang harus dimulai dari akar rumput. Abang dari garis di daerah lah gitu kan, membangun kesadaran etis tentang politik itu kepada anak muda. Bisa nggak berdampak untuk perubahan nasional kalau gerakan-gerakan kecil seperti ini dimulai oleh seluruh kader partai politik Bang kira-kira? Sangat bisa, sangat mungkin bisa. Jadi karena apalagi power itu digerakkan oleh anak muda. Kan saya pernah sering katakan di semua orang, anak muda ini adalah segmen yang paling sulit digarap. Anak muda ini anak-anak yang memang sangat anti, apalagi hari ini ya. Tapi ketika mereka sudah termotivasi, ya kan, apapun pasti diterobos sama anak muda, ya kan. Nah, dengan kita menularkan, menginfluencer dari sistem politik keteladanan, politik yang berintegritas tadi itu, saya yakin pola-pola politik ini akan kedepannya pasti ada. Karena kita lihat sudah mulai nih di zaman digital hari ini, ya kan, apa kebijakan-kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh opini-opini publik yang dibangun oleh anak-anak muda. Bayangkan kalau anak-anak muda kita kemudian melek terhadap politik, punya sensitivitas nurani yang tinggi terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan, kan nggak berani macam-macam mengambil kebijakan ini, karena dipantau betul sekarang. Makanya saya bersyukur kelebihan adanya dunia sosial media hari ini, itu sangat memberikan ruang perubahan bagi pola-pola kita. Artinya ada komunikasi politik antara grassroots dengan pemerintah itu melalui sosial media hari ini. Melalui ya sosial kan? media, benar. Perbaikan institusi melalui sosial media, opini-opini terbentuk oleh anak-anak muda. Ini kan netizen anak muda semua nih. Nah, makanya kita ambil alih di podcast ini Bang. Betul. Nah, masuk di ruang ini supaya terus menjadi bagian dari perubahan itu. Siap. Oh, iya, tapi walaupun kadang efek internet, sosial media ini juga banyak negatifnya buat anak muda kan. Tapi jangan diasumsikan karena saya bilang ini podcast ini harusnya masuk arus perubahan, nanti disebut saya Anies Baswedan. Dia bahaya juga. Tapi untuk Anies Baswedan kira-kira bisa Bang ya? Saya yakin kalau secara pribadi dan sebagai kader Partai Nasdem, saya yakin Pak Anies salah satu solusi bagi Indonesia untuk memberikan satu perubahan. Nah, dan Nasdem bersama dengan salah satu kadernya di NTB siap menawarkan gagasan perubahan. Gagasan baru, gagasan gaya anak muda berpolitik yang baru, gagasan bagaimana anak muda bisa ikut mengambil bagian dalam penentu kebijakan. Wah, itu quotes-nya buat hari ini. Anak Jadi muda. nggak ada tim sukses di saya. Nggak ada Bang? Semua berjuang demi perubahan. Karena mindset tim sukses ini, kalau menang dia yang sukses. Ya. Saya nggak mau ada itu. Nggak ada. Jadi Nggak ada itu, Bang. pejuang. Jadi pejuang perubahan. Waduh, itu. Saya kalau bilang pejuang perubahan merinding saya, teman-teman semua, karena bagaimanapun anak muda harus terus masuk dalam arus perubahan itu, ambil posisi dan tentukan perubahan. Menentukan perubahan bukan hanya ikut menjadi calon legislatif, Betul. tetapi Mengambil ikut mendorong untuk ya, mendorong orang-orang yang berpotensi mengambil kebijakan di Betul. bidang politik. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Makanya itulah apalagi dengan putusan MK, semua sistem terbuka ini, ada waktu 6 bulan untuk menilai track record, menilai gagasan, menilai calon-calon ini, sehingga calon-calon yang dipilih nantinya punya kapasitas yang jelas untuk masyarakat. Karena kita bicara 5 tahun sekali nih, Pak. Siap. Ya kan? Ya sudah, kalau misalnya yang terpilih yang hanya transaksional, hanya membayar, ya sudah, terima konsekuensinya. Karena dengan transaksional orang jual beli putus, Pak. Ya Jual kan, Dinda? beli putus. Ya, jual beli putus. Kalau orang membayar itu jual beli putus. Artinya tidak ada hak pemuda, masyarakat untuk menuntut timbal balik. Karena udah dibayar di awal. Betul. Oke. Itu dia, makanya. Siap. Bang, karena kita dibatasi durasi, Bang. Mantap. Ya, ini saya mau minta closing-nya Bang nih. Kan udah jadi caleg nih. Sampein ke teman-teman, Abang dapil mana, nomor berapa gitu, kira-kira seperti itu Bang.
Kalau nomor diumumkan DCS nanti. Oh, belum ya, Bang? 19, betul. Oh, Nasdem Nanti belum ya? KPU. Nanti di KPU diumumkan secara resmi. Oke. Tapi kalau dari partai sudah diumumkan, cuma saya karena kebijakan partai tidak boleh menyebut nomor urut dulu sampai pengumuman KPU. Intinya calon legislatif dari Partai Nasdem dari Kecamatan Selaparang. Oke. Ya, cuma tagline-nya jamak-jamak lagu tetu. Widih, jamak-jamak lagu Karena tetu. masyarakat sudah bosan dengan janji, sudah jamak-jamak kita tetapi jelas gitu. Oh. Karena masyarakat hari ini sudah bosan dengan janji, sudah bosan dengan teori. Masyarakat lebih senang yang nyata, ya kan? Oke. Jeruti arak telu, bukti sak perlu. Nah, ini Oh. kalimat yang perlu dianut di masyarakat. Siap. Nanti kita tulisin artinya di bawah. Siap. Teman-teman semua, Bang, terima kasih banyak Bang udah Siap. mampir di podcast Bicara Santai. Terima kasih, saya satu kehormatan Dinda, semoga bisa diundang lagi. Siap. Di Nanti podcast ini. kita kupas program apa yang mau dibawa untuk masyarakat. Dan paling penting tuh Bang, anak muda harus terus kita supply pikirannya. Betul, kita Gitu. suplai gagasannya supaya Indonesia ini bisa lebih baik lah. Terima kasih banyak Bang. Thank you. Bang Arif Sehat Maladi. selalu. Sehat selalu Bang. Dan besok kita podcast lagi. Siap. Teman-teman semua, saya Yusril Zamahendra bersama dengan seorang intelektual. Ya, hari ini ingin sekali lagi menghibahkan diri untuk masa depan masyarakat yang jauh lebih baik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, di sana Bang. Bye-nya. Wah.